Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang semoga dirahmati oleh Allah. Hari ini agak panjang sedikit, tidak seperti biasanya. Oleh karena itu kalau terasa akan pingsan, silahkan mundur. Santri harus tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran besar para santri. Merebut kemerdekaan sampai dengan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, maka santri juga harus berperan besar di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita tahu banyak pahlawan-pahlawan nasional Indonesia itu dari para ulama. Ulama yang menjadi pahlawan dalam perjuangannya pasti diikuti oleh santri. Kita lihat mulai dari Aceh, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani, kemudian Teuku Umar, Imam Bonjol, sampai Pangeran Diponegoro, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, kemudian ke timur Sultan Hasanuddin, tidak kalah heroiknya Yogyakarta Sultan Agung Hanyokokrosumo, tidak kalah para muslimah ibu nyai, ada Sultanah Syafiatuddin meneruskan perjuangan suaminya Sultan Iskandar Tsani, kemudian Cut Nyadin meneruskan perjuangan Teuku Umar, kemudian ada Laksamana Malahayati dari Aceh. Ini seorang jenderal Laksamana perempuan yang memimpin perang. Kemudian ada nama ibu kita Kartini, juga seorang santri. Jadi dalam merebut kemerdekaan Indonesia, dalam berjuang mencapai kemerdekaannya, betapa besar peran ulama yang tentu diikuti oleh santri-santrinya. Sampai menjelang kemerdekaan, dibentuk BPUPKI, Badan Usaha-Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, atau Dukuritsu Zumbi Cusahai. Peran ulama seperti Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim, bapaknya Gus Dur, sangat berperan besar dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dasarnya Pancasila. Kita ingat, kalau kita membaca dalam sejarah betapa rumitnya, betapa sengitnya perdebatan di BPUPKI, dan kemudian selesai setelah Kiai Haji Wahid Hasyim berpidato membacakan Piagam Madinah dan kemudian menerbitkan Piagam Jakarta yang bernafaskan Islam, tapi tidak harus negara Islam. Pancasila yang betul-betul sesuai dengan nafas Islam,
bertauhid, berkemanusiaan, persatuan, berkeadilan. Ini betul-betul sesuai dengan nafas Islam. Ini tidak lepas dari peran Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Agus Salim. Ini peran santri. Lebih dulu waktu Jepang masuk yang dengan propaganda saudara tua, tapi bangsa Indonesia ngerti ini penjajahan berikutnya. Salah satu propagandanya membentuk satu organisasi Jepang yang namanya Sumubu, penasihat di bidang agama. Yang dipilih oleh Jepang adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bersedia. Hampir semua orang mengkritik kenapa beliau mau. Tapi ternyata beliau punya strategi sendiri dengan cara yang halus. Dengan mendekati Jepang, kemudian mengusulkan agar pemuda-pemuda Indonesia dilatih untuk berperang. Itulah yang kemudian menjadi titik pangkal adanya peta pembela tanah air. Ada Hizbullah, ada Sabilillah, dan seterusnya dibentuk melalui Sumuko, yaitu cabang-cabang Sumubu di daerah. Mereka mendirikan laskar-laskar Sabilillah dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekarang, tidak lepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kiai kita, itu hadrusih kita. Kita sebagai muridnya, kita sebagai santrinya mesti tahu itu dan kemudian meneruskan perjuangannya. Tidak lepas dari itu, Indonesia sudah merdeka, ternyata Belanda mau kembali ke Indonesia. Siapa yang paling berperan? Tanggal 22 Oktober, Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan resolusi jihad untuk menentang kembalinya Belanda ke Indonesia dan kemudian menghasilkan perang yang sangat heroik 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo, santrinya Kiai Wahid Hasyim, santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, Bung Tomo. Maka Bung Tomo tatkala mengomando para laskar, beliau menyatakan tidak ada kata lain untuk mengomando mereka karena mereka para santri kecuali dengan ungkapan Allahu Akbar. Itulah peran santri, wahai santri-santri Al-Mumtaz. Oleh karena itu, kita mesti tahu sekarang bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini. Apakah Indonesia sudah terlepas dari penjajahan? Belum. Ternyata lepas dari kolonialisme, sekarang dijajah secara ekonomi. Produk-produk asing merajalela di Indonesia, yang membuat produk-produk Indonesia sendiri semakin kerdil. Maka melalui pondok pesantren Al-Mumtaz yang entrepreneur, kita harus bangkit membuat produk-produk sendiri yang insya Allah nanti dimulai dari Al-Mumtaz ini, Indonesia akan berdaya karena punya produk-produk sendiri yang bisa memenuhi swasembada Indonesia. Amin. Oleh karena itulah, wahai para santri, ayo terus berkarya. Nusa, bangsa, dan agama menunggu hasil karyamu. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.